Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Hadirin sekalian, para bapak dan para ibu yang Allah muliakan, juga para santri, terkhusus tentu tuan rumah, pengelola pesantren Nurul Siddiq, Ibu Hajah Tri Salela, kami biasa memanggilnya Mbak Tri, beserta seluruh keluarga besar. Kemudian juga yang saya hormati tamu kita, Bapak Thomas Jorgi Sultan, ya, Sultan atau Thomas? Ya, Sultan Jorgi, dan Ibu Anissa Trihapsari. Kemudian hadir bersama kita juga Bapak Danyon Arhanur 14. Kemudian yang saya hormati Bapak Kiai Haji Anas Asas, Bapak Haji Freddy, dan tentu para tokoh-tokoh yang tidak saya sebutkan satu persatu dengan tidak mengurangi rasa hormat kepada para tokoh yang hadir. Tentu ada keluarga besar Bapak Haji Rusima Trusmi, keluarga besar Kiai Haji Muhammad Siddiq, dan seluruh hadirin yang saya hormati, saya muliakan. Pertama-tama, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kepada kita semua, terkhusus anugerah yang termahal, anugerah yang tertinggi, anugerah yang teragung, yaitu anugerah iman, anugerah Islam, anugerah dipilihnya kita oleh Allah menjadi orang-orang beriman kepadanya. Amin. Salawat dan salam mari kita haturkan kepada junjungan kita, kepada suri teladan kita, Nabi besar Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarga ahli baitnya, para sahabat handai tolannya, dan seluruh pengikut setia hingga akhir zaman. Mudah-mudahan biidznillah, insyaallah kita semua menjadi bagian dari pengikut setia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Hadirin sekalian yang Allah muliakan, tentu syukur kita kepada Allah di malam hari ini kita bisa hadir di halaman pesantren Nurul Siddiq. Saya mungkin 7 tahun yang lalu terakhir ke sini. Mohon maaf silaturahim agak terputus ke sini, ya. Tapi di tempat yang lain dengan Mbak Tri sering bertemu. Alhamdulillah. Tentu pesantren ini dengan pengasuhnya, pemiliknya, yaitu almarhum Kiai Haji Gumular Ade, bagi saya memiliki posisi tersendiri, makana khasah, tempat yang spesial. Saya pada saat 2008 mulai keliling-keliling di Jawa Barat, ketika masuk kawasan Cirebon, Pak Kiai,
nampaknya saya agak sulit bertemu dengan para tokoh, para kiai. Dan satu dari tokoh dan kiai yang menerima saya dengan penerimaan yang sangat luar biasa adalah Kiai Haji almarhum Gumelar Ade. Ini sangat luar biasa, oleh karena itulah saya memandang beliau sebagai seorang sahabat yang amat sangat setia, bahkan sahabat pertama bagi saya pada saat saya menginjakkan kaki di kawasan Cirebon Raya bahkan. Inilah yang tidak pernah saya akan terlupa sampai kapanpun. Oleh karena itu, sebagai seorang mukmin, maka doa kita terus mengalir, terkhusus kepada sahabat-sahabat dekat, termasuk diantaranya adalah almarhum Kiai Haji Gumelar Ade. Kita disunahkan untuk mendoakan kaum mukminin, karena mendoakan seorang mukmin kita akan mendapatkan satu kebaikan. Semakin banyak orang mukmin dan mukminah yang kita doakan, maka semakin banyak kebaikan yang kita miliki. Karena doa kepada siapapun di antara kaum mukminin yang kita lantunkan untuk mereka sama dengan doa untuk kita sendiri. Kata Rasulullah, da'watul mu'mini li akhihil mu'min mustajabah. Doa seorang mukmin kepada saudaranya mukmin yang lain dia pasti dikabulkan Allah. Kullama da'a li akhihi qala al malakul muwakkal. Setiap kali seseorang berdoa untuk saudaranya sesama yang beriman, maka malaikat yang khusus mengaminkan doa berkata, ya mukmin ya fulan walaka bimithlin. Wahai fulan, wahai mukmin, sebagaimana engkau mendoakan saudara kamu, maka kamu pun akan mendapatkan apa yang didapatkan saudaramu untuk kamu, persis sebagaimana mendapatkan saudaramu mendapatkannya. Jadi kata para ulama, ini adalah siasat berdoa. Kalau berdoa untuk diri sendiri boleh jadi karena banyak halangan, banyak hambatan, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak khilaf, banyak maksiat, boleh jadi doa kita tidak terkabul Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau berdoa melipir dulu, mendoakan orang lain, ternyata apa yang kita doakan pada orang lain, kita akan mendapatkan yang sama sebagaimana kita doakan pada orang tersebut. Oleh karena itulah, tentu sebagai seorang mukmin kita terus mendoakan kaum mukminin yang lain. Setiap saat, setiap ba'da sholat fardu khususnya. Saya teringat hadis Nabi yang lain, man istaghfara lil mu'minina wal mu'minat kana likulli mu'minin wa mu'minatin lahu hasanah. Barang siapa yang beristighfar, meminta ampun kepada orang-orang mukmin, orang-orang mukminat, mukminin laki-laki, mukminat perempuan, mukminin laki-laki, mukminat perempuan, maka setiap mukmin dan mukminah yang didoakan, bagi mendoakan akan mendapatkan satu kebaikan. Dua mukmin dua kebaikan, tiga mukmin tiga kebaikan. Oleh karena itulah, mari kita mendoakan sesama manusia, mendoakan sesama kaum mukminin khususnya, dimanapun mereka berada, karena kita terikat dengan persaudaraan sesama manusia. Terlebih lagi juga kita terikat menjadi saudara sebagai sesama orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itulah para ulama menyebutkan ada doa 2 miliar kebaikan. Katakanlah kita ambil garis besarnya, orang mukmin yang sudah wafat dengan yang masih hidup, kalau ditambah dengan manusia seluruhnya di dunia ini, itu ada 10-an miliar kurang lebih. Mukminnya 2 miliar kurang lebih. Maka setiap kali kita berdoa untuk seluruh mukminin, insya Allah kita akan mendapatkan 2 miliar kebaikan. Amin. Oleh karena itulah Nabi Ibrahim mengajarkan doa ini. Kata Nabi Ibrahim, ini direkam oleh Al-Quran sebagai firman Allah, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhan kami, ampunilah aku
ampuni kedua orang tuaku, dan ampuni seluruh orang-orang yang beriman pada hari hisab kelak nanti. Nah, kalau yang sudah wafat sekian orang, yang masih hidup sekian orang, 2 miliar lah katakan, maka insya Allah sekali berdoa kita mendapatkan 2 miliar kebaikan. Itulah kita kaum mukminin, itulah kita manusia beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin sekalian, para ulama kita tidak kalah siasat. Kalau tadi kan doa yang dari Quran tadi kan, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya, malahan kalau di sebutan ayat sebelumnya itu doa Nabi Ibrahim terkait dengan keturunan kan, Rabbighfirli apa namanya? Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Wahai Tuhanku, jadikanlah aku sebagai penegak salat. Wa min dzurriyyati, begitupun seluruh keturunanku. Tadi Kiai Habib Hasanai menyebutkan bahwa seorang anak kalau berbuat baik, perbuatan tersebut diisolkan kepada ayahnya atau tidak, maka pahalanya akan sampai kepada ayahnya, kepada ibunya. Itulah anak. Oleh karena itu anak dalam pandangan Allah dan Rasulnya, dalam pandangan Islam sebagai investasi. Karena anaklah yang mendoakan kita sebagai orang tua. Sedang dalam keadaan kita hidup, terlebih ketika kita sudah dalam keadaan kita sudah meninggal dunia. Karena kalau sudah meninggal dunia kan semua amal terputus. Nah, kemudian ada beberapa amal yang tidak terputus. Salah satunya adalah anak soleh yang selalu taat kepada Allah, mendoakan kepada orang tuanya. Yang dimaksud orang tua adalah bapak, ibu, nenek ke atas seluruhnya. Yang dimaksud anak juga adalah anak kita, cucu, cicit, buyut, terus ke bawah. Oleh karena itulah makin banyak keturunan kita, makin banyak doa kepada kita, makin gemerlap akhirat kita, makin gemerlap alam kubur kita nanti. Itu hadirin sekalian yang Allah muliakan. Nah, tentu kembali ke persoalan haul tadi. Ini di Indonesia ada tradisi yang sangat baik ya, untuk mengenang kebaikan-kebaikan seseorang. Ternyata di negeri kita ada tradisi yang sangat baik. Mungkin di tempat yang lain ya, katakanlah di Timur Tengah tidak ada cerita haul. Yang ada seseorang wafat ya selesai ya. Ada ziarah dari anak-anaknya, itu biasa. Tapi di negeri kita ziarah tidak saja oleh anak-anaknya, tapi oleh murid-muridnya, oleh teman-temannya, itu yang sangat luar biasa. Bahkan peristiwanya kemudian diulangi kembali, diingat kembali setiap tahun. Itulah namanya haulan. Itu tradisi yang baik ya. Saya tentu menghormati ada orang yang mengatakan katanya gak ada syariahnya. Memang gak ada syariahnya karena bukan ibadah ini. Ini tradisi. Jangan dipandang dari sisi akidah karena gak ada. Jangan dipandang dari sisi syariah karena tidak ada. Pandang dari sisi tradisi yang baik. Dan tradisi yang baik diakui sebagai bagian dari agama Islam. Al-adatu muhakkamah. Gitu ya Kiai? Al-adatu muhakkamah. Al-adatu asbahat hukman min ahkam. Awalnya saya dites pengajian nih sama para kiai. Begitu kira-kira bahasa pengajiannya. Tradisi yang baik itu adalah ya menjadi asbahat hukman min ahkam. Bagian hukum dari hukum-hukum yang ada. Sepanjang tradisi tersebut tidak ada pertentangan dengan ajaran-ajaran Allah, maka itu masuk kategori al-adatu muhakkamah. Masuk kategori al-adatu al-hasanah. Tradisi yang baik. Nah, saya harus menyebut ini ada tradisi yang baik yang patut kita pertahankan bersama-sama. Mudah-mudahan, ini saya jadi ingat kematian ya. Karena mengingat saudara yang sudah wafat kan juga harus mengingatkan kita pada kematian kan. Ya, saya tentu masuk kategori ghibthah, iri gitu ya. Kalau Kiai Haji Gumelar Ade setiap tahun bukan dirayakan, dihaulkan. Kemudian banyak yang hadir, banyak yang mendoakan. Maka saya bertanya-tanya apakah nanti kalau saya sudah wafat dihaulkan dan banyak mendoakan atau tidak, kan begitu?
Karena luar biasa doa orang hidup pada orang yang wafat itu sangat amat bermanfaat. Apalagi doa dari anak-anak, dari keturunan kita semuanya. Oleh karena itulah hadirin sekalian, sesungguhnya kehidupan kita ini kehidupan yang menyatu dunia akhirat. Sesungguhnya kita sebagai manusia bersaudara sama-sama semuanya. Kana nasu ummatan wahidah, manusia adalah umat yang satu. Ya, al mu'minuna wal mu'minat ba'duhum ba'du. Mukmin dan mukminat yang lain satu yang lain, bagian dari yang lainnya menyatu satu sama lain, bersahabat, bersaudara. Itu sangat luar biasa. Oleh karena itulah alhamdulillah kita ternyata bisa dipertemukan dengan silaturahim di tempat ini, dan mudah-mudahan kita semua ada pada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena saya mengungkap tentang persahabatan, maka kalau kita bilang persahabatan, maka bayangkan dalam diri kita persahabatan dengan semua manusia. Persahabatan dengan semua alam semesta, persahabatan dengan seluruh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kalau kita bersahabat dengan manusia yang lain, insya Allah kalau kita bersahabat dengan alam semesta, insya Allah kita bersahabat dengan para malaikat, maka semua kita akan bersama-sama bertasbih, bertahmid, bertahlil, menyucikan Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala dan mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, saya ingin mengungkapkan satu hal yang lain. Tentu meskipun Bapak Ibu semuanya pasti mengetahui dari media, khususnya media sosial, ada saudara-saudara kita nun jauh di sana di Palestina, sama-sama beriman kepada Allah, mukminun, sebagian non mukminun, non muslimun, tapi sama-sama manusia. Karena yang jadi korban di Palestina bukan hanya Muslim, tapi Kristen pun jadi korban. Mereka sedang merana pada hari ini. Mereka sedang dijajah. Mereka dibunuh. Mereka dibakar. Mereka dibantai setiap hari. Kita ada yang wafat kecelakaan, katakanlah 5, 6 sampai 10 orang kan geger. Setiap hari di sana mereka wafat ratusan orang. Meskipun dari Israel ada bantuan, jadi mereka membuat pengepungan, tidak ada air yang masuk, tidak ada pasokan makan yang masuk, tidak ada pasokan bahan bakar yang masuk, rumah-rumah sudah pada hancur, tenda-tenda juga dibakar. Sesekali mereka memberi bantuan, datanglah bala bantuan, datanglah truk-truk yang membawa bantuan. Ketika mereka mendekati truk, menyerbu truk untuk mendapatkan bantuan, ternyata saat mendapat bantuan mereka ditembakin dari sana sini sehingga bantuan didapat tapi mayat pun tergeletak di situ. Hari ini korbannya 72 orang. Kemarin korbannya 90 sekian orang. Sebelumnya terus setiap hari ada korban. Nah, karena itulah saya ingin mengetuk doa dan pintu dari semua kita. Doakan mereka, mudah-mudahan Allah segera memberikan kemenangan bagi mereka. Semoga Allah memberikan kemerdekaan bagi mereka, dan insya Allah pasti Allah memberikan kemenangannya kepada mereka karena mereka pejuang-pejuang kebenaran. Dan di situ ada masjid suci kita, namanya Masjidil Aqsa. Insya Allah kalau Palestina merdeka, umroh kita lebih sempurna. Umroh kita pada hari ini hanya umroh di Masjidil Haram. Setelah itu kemana? Ke Masjid Nabawi. Padahal kota suci ada 3, belum sempurna. Sebab kata Rasulullah, tusyaddur rihalu illa ila thalathati masajida. Ya, janganlah kalian menyengaja beribadah kecuali ada ibadah yang ada pada 3 tempat. Yang satu Masjidil Haram, 2 Masjid Nabawi, 3 Masjidil Aqsa. Nah, kalau kita menyengaja ibadah saat ini hanya baru ke kedua tempat suci, Masjid Haram dan Masjid Nabawi. Belum sampai ke Masjidil Aqsa. Insya Allah Palestina merdeka, mudah-mudahan kita ada rezeki untuk umroh dan terus berkunjung ke Masjid Nabawi, lanjut ke Masjidil Aqsa. Allahu Akbar. Free Palestine. Oh, ini di Eropa yang non muslim ramai nih. Saya pernah ke Oslo 2 minggu yang lalu. Di Oslo nggak ada cerita mukmin tidak mukmin, pokoknya manusia. Untuk berpihak kepada orang Palestina, membela bangsa Palestina, tidak cukup saja jadi manusia. Tidak harus ada embel-embel, jadi manusia pasti membela Palestina. Sebab di situ ada saudara kita sesama manusia didolimi oleh bangsa Israel. Itu saya melihat tiap hari ibu-ibu, anak-anak muda, mahasiswa
itu demo Palestina setiap hari pulang kerja. Mereka melihat ada McDonald demo di situ karena McDonald termasuk perusahaan yang menyokong Israel. Mereka ketemu di situ ada Starbucks demo di situ setiap hari. Kalau weekend Sabtu Ahad demonya demo besar di lapangan besar. Begitu mereka di sana. Di Indonesia sesama mukmin demo sulit banget ya. Ada film Gaza, Pak Sultan, yang nonton juga dikit banget gitu. Ya Allah luar biasa. Padahal sesama saudara kita insya Allah. Oleh karena itu saya ingin berkewajiban juga mengingatkan urusan Palestina di tempat ini. Di tempat yang mulia. Tempat yang dirintis sebagai pesantren, sebagai tempat pendidikan generasi ke depan oleh Kiai Haji Gumelar Ade insya Allah. Alhamdulillah. Hadirin sekalian, saya kira sebagai sebuah nostalgia cukup segitu ya. Yang jelas panjang banget nostalgianya. Karena salah satu pesan dia katanya kalau ke Cirebon Pak Aher jangan nginep di hotel, di rumah saya saja gitu. Meskipun nasihatnya tidak semuanya saya laksanakan ya. Nanti Bu di lobby Bu Netinya mudah-mudahan kalau ke sini, kalau ke Cirebon ya kita bisa ikut nasihat beliau. Kata beliau jangan di hotel lah, kalau di Cirebon di rumah saya aja cukup begitu. Itulah persahabatan saya dengan beliau. Luar biasa, saya akan selalu teringat. Beliau orang yang sangat baik, luar biasa. Insya Allah kebaikan beliau dengan doa kita akan semakin bertambah di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan. Amin ya Rabbal Alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Billahi taufiq wa hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi